Api itu panas. Itu bisa kita buktikan. Maka statement itu harus kita buktikan. Pernyataan itu harus kita buktikan lewat kenyataannya. Maka yang namanya kitab suci itu hanya melulu berisi pernyataan-pernyataan, statement-statement. Maka untuk mencari kebenarannya, buktikan pada kenyataannya. Jika api itu panas, sentuhlah panasnya api. Itu baru yang namanya kebenaran yang hakiki. Sesungguhnya manusia itu binatang, benar-benar binatang. Selama dia belum bisa mengalahkan pikirannya. Karena yang disebut manusia betul-betul binatang, bahkan lebih buruk dari monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung dumadi. Untuk kali ini admin mau mengupload sebuah video yang diminta oleh salah satu subscriber untuk pembahasan ajaran dari Hyang Wildo. Hyang Wildo sendiri untuk beberapa ahli agama mengatakan ajaran yang diyakini oleh Hyang Wildo adalah ajaran sesat. Tapi admin di sini tidak punya kemampuan untuk menghakimi atau mengadili seseorang, karena seseorang itu tidak hanya bisa dilihat dari luarnya saja, tapi kita tidak tahu hatinya beliau ini bagaimana. Tetap gunakan akal yang sehat. Jika itu buruk, tinggalkan. Jika itu baik, lakukanlah. Yuk lanjut pembahasan tentang Hyang Wildo, guru sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Tadi dikatakan bahwa agama dari langit itu sebenarnya wahyu itu kan tidak tertulis. Cuman benar, wahyu tidak tertulis. Tidak tertulis. Kan? Cuman untuk mentransformasikan kepada manusia harus ditulis. Pertanyaan saya yang pertama, transformasi dari yang tidak tertulis menuju tertulis itu kemungkinan dia orisinil atau ada campuran-campuran pengurangan penambahan? Begini, kalau saya bilang masalah langit, kata-kata langit itu bagi para spiritualis yang betul-betul spiritualis, kita mengalami kenyataan itu sendiri. Ya. Kenyataan itu kita alami. Kenyataan yang tampil secara serentak itu kita alami. Tapi manakala kita ingin membahasakan, menceritakannya, maka kita harus mampu menyusunnya dalam kata-kata. Ada sistematika. Kalau sampean saya suruh untuk menceritakan ada yang ada di ruangan ini sama dengan membumikan yang ada di langit. Oh, gitu. Iya. Tidak ada lagi bahasa di sana. Sampean bisa menceritakan yang ada di sini. Kalau dengan video mungkin bisa. Iya. Tapi dengan kata-kata. Iya. Kalau di zamannya Nabi ada video enak. Mungkin sunnahnya bisa kita serot. Nah, sunnah Nabi sudah selesai. Jadi bahasa langit, katakanlah langit itu merupakan gambaran alam kenyataan, alam yang nyata, apa adanya. Rasul itu betul-betul bertemu dengan Tuhan, betul-betul mampu menembus kenyataan itu sendiri. Coba Hyang Wildo coba diterangkan nih. Misal Hyang Wildo ini misal Rasul, terus kemudian dapat wahyu. Gimana caranya dapat wahyu itu? Kata-kata dapat wahyu itu sebetulnya gini, wahyu setiap zaman itu beda-beda. Ya, setiap zaman itu beda-beda. Dan orang yang diutus Tuhan pun juga beda-beda. Kalau yang melihatnya itu ada 3 macam. Ada guru, ada rasul, ada nabi. Guru, rasul, nabi. Ya. Biasanya rasul sama nabi itu kedatangannya diberitahukan atau diberitakan oleh rasul-rasul sebelumnya. Oke. Sedangkan guru itu dirahasiakan. Guru dirahasiakan. Sehingga untuk mengenal seorang guru tidak seorang pun mengetahuinya kecuali muridnya. Dan muridnya pun untuk mencapai guru tidak gampang. Ya. Tapi yang namanya rasul sama nabi, nah rasul ini dia
rasul, guru, nabi ya, itu sudah punya pengalaman yang sama. Tapi masing-masing punya kecerdasan yang berbeda. Sehingga ketika mereka harus menyampaikannya kepada manusia dengan caranya sendiri-sendiri. Dan penerimaannya pun beda-beda. Di zamannya Yesus, ya, kita lihat ya, di zamannya Nabi Muhammad dengan zamannya Yesus. Di zamannya Yesus, ketika Yesus ingin mengungkapkan kenyataan-kenyataan yang dia lihat, yang mungkin baik untuk disampaikan kepada umatnya. Saat itu Yesus hanya mampu bercerita, mengisahkannya, ya, dengan apa adanya kepada murid-muridnya. Saat itu tidak ada yang namanya tradisi menghafal, tidak ada. Sehingga semua firman tadi disampaikan secara tutur tinular. Otomatis sangat tergantung pada daya ingat para muridnya. Iya, benar. Dan akan berbeda ketika mereka menulis. Ya. Maka yang disampaikan lewat Muhammad ini lebih baik. Dan Nabi Muhammad mampu membahasakannya sedemikian rupa sehingga dia menjadi karya tulis yang luar biasa. Ya. Sehingga ketika Nabi sudah mendapatkan sesuatu yang katakanlah layak dibumikan, maka saat itulah dia panggil sahabat-sahabatnya untuk menghafal. Ya. Maka tradisi menghafal ini hakikatnya hanya ingin mengembalikan kemurniannya. Tapi kalau sekarang Quran sudah mampu menjadi mushaf tertulis, ya mungkin tradisi menghafal nggak lagi perlu. Kecuali ada pemusnahan terhadap Quran. Tapi kan orang melihat itu sebagai wahyu yang, iya Bang nggak? Terus yang disebut dengan wahyu itu kira-kira karakteristiknya bagaimana? Karena wahyu adalah ya, adalah kebenaran-kebenaran yang bersumber dari kenyataan. Kebenaran-kebenaran yang bersumber dari kenyataan, itu saja. Ya, kalau kemudian yang berkaitan dengan persoalan kenyataan manusia itu maupun kenyataan Tuhan itu sendiri, itu wahyu. Ya, contohnya gini. Contohnya gini, ya. Api itu panas. Api itu panas itu pendapatnya siapa? Kenyataan nih. Itulah kenyataan. Itulah wahyu, kenyataan itu sendiri. Karena itu berasal dari kenyataan, terpaksa kita mengatakannya sabda Tuhan, firman Tuhan. Oke. Ya. Api itu panas. Itu bisa kita buktikan. Maka statement itu harus kita buktikan. Pernyataan itu harus kita buktikan lewat kenyataannya. Maka yang namanya kitab suci itu hanya melulu berisi pernyataan-pernyataan, statement-statement. Maka untuk mencari kebenarannya, buktikan pada kenyataannya. Jika api itu panas, sentuhlah panasnya api. Itu baru yang namanya kebenaran yang hakiki. Bagaimana kalau pernyataan-pernyataan itu yang orang lain menyebutnya itu sebagai wahyu itu ada ancaman? Itu untuk anak-anak. Oh, itu untuk anak-anak. Itu ada di tingkat anak-anak. Yang namanya anak-anak, ya. Yang namanya anak-anak ya, dalam belajarnya itu selalu diiming-iming kalau nggak diancam. Jangankan untuk belajar, untuk makan dan tidur aja kadang-kadang kalau nggak diancam dan iming-iming sulit. Ya, coba anak-anak tuh yang mungkin lapar, ajak dia makan. Mungkin kalau lagi asik main sulit. Ya, suruh tidur pun sulit, suruh mandi pun sulit. Tapi orang dewasa masa untuk berbuat baik harus diancam? Iya ya. Untuk melakukan yang dia butuhkan kenapa harus diiming-iming? Yang namanya makan kebutuhan kita, kenapa harus diancam? Jadi kita harus tahu dan sadar bahwa agama itu untuk anak-anak. Dan seperti itulah metodologinya. Apa termasuk ini yang kan ada tuh salah satu ayat mengatakan bahwa sampai kapanpun orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan rela selagi kamu belum. Nah, itu kan ibaratnya
bahasa Tuhan, tapi kok provokatif begitu, itu termasuk anak-anak juga? Ya, karena agama ini untuk anak-anak, otomatis dalam memahami spiritualitas pun dalam kacamata anak-anak. Oh, ya. Yang tadi disampaikan di awal, Iya. supaya fokus tadi mungkin ya? Iya, jadi orang-orang Yahudi ini kan orang-orang yang masih kanak-kanak dalam memahami agama. Ya, orang-orang, katakanlah, ketika Yesus datang, maka kedatangan Yesus ancaman bagi agama sebelumnya. Begitupun ketika Muhammad datang, maka Muhammad dianggap ancaman bagi agama sebelumnya. Dan selalu seperti itu. Padahal setiap nabi yang datang selalu memberitahukan, sesudah aku akan datang. Nabi baru yang akan menggantikan aku. Muhammad pun juga memberitahukan, sesudah aku ada ulama yang bisa dijadikan pegangan. Tapi ulamanya yang mana? Banyak yang ngaku ulama. Nah, ngaku ulama banyak. Mereka malah merusak citra Islam. Apalagi ada majelis ulama. Apalagi tuh sembrono ngaku-ngaku majelis ulama. Hah? Ini nggak bagus. Belum dapat titah udah berani ngaku ulama. SK titah. Oke, menarik. Nah, ini sekarang saya mau ngajak rasan-rasan orang Arab. Iya, gimana? Ini serius karena kan banyak TKW Indonesia yang kerja di sana kan ya. Iya. Terus kemudian pada hamil, tidak sedikit, seolah-olah orang Arab itu pokoknya dihalalkan semua yang jadi pembantunya. Yang ini saya tanyakan, apakah ini ada kaitannya dengan ajaran yang kemudian pernah disampaikan oleh Rasulullah? Saya tidak tahu ini hadisnya seperti ini. Jadi ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan wajah Abu Hudzaifah berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu? Kemudian Nabi bersabda, susuilah dia. Ini riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim. Rasulullah seolah-olah nyuruh nyusui orang yang sudah dewasa, yang dia tinggal di rumahnya. Apa gara-gara itu terus kemudian orang Arab sekarang semua diperlakukan sama kayak sebetulnya ayat itu hadis itu bisa dipakai bisa tidak. Ya, jangan heran kalau orang Arab seperti itu, jangan heran. Ya. Justru kehadiran Nabi ke sana itu memang untuk menjawab persoalan yang ada di Arab. Masalah seksualitas di Arab itu dari awal sebelum adanya Nabi Muhammad sudah nggak ada harganya, apalagi yang namanya wanita. Karena tradisi Arab sebelum datangnya Muhammad, mereka punya kebiasaan, terutama bagi yang kaya, mereka punya kebiasaan untuk memiliki budak-budak yang mungkin lebih dari 300 orang, di mana budak-budak tadi bisa dipakai oleh siapapun juga dalam keluarganya. Mereka hanya seperti barang pakai. Mereka seperti barang yang lainnya gitu kan. Sehingga orang-orang yang kebiasaan ini menjadi kebiasaan orang-orang Arab yang sulit lepas. Jadi setiap orang yang mungkin jadi TKW pembantu di sana udah dianggapnya budak. Anggapnya budak. Dan kita nggak bisa melihat kesalahan dari sana juga. Yang namanya perempuan bisa saja mau melakukannya dengan sukarela. Siapa yang bisa menjamin itu dipaksa? Iya juga ya. Iya kan? Kita bisa saja dari peristiwa-peristiwa semacam itu kita besar-besarkan hanya untuk menjatuhkan agama, toh. Apa katakanlah tempat yang bisa dijadikan sumber agama. Kan gampang. Ya, terutama mereka yang bodoh dan senang mengadu domba. Ya. Yang semacam ini kan di mana-mana bisa terjadi. Iya. Dan kemudian karena tradisi seksual di sana itu rendah, bahkan orang Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad itu malu kalau punya anak perempuan. Sampai dibunuh kan ya? Iya. Betapa rendahnya tradisi di sana. Kedatangan Muhammad untuk merespon yang semacam itu. Ya jelas nggak bersih. Artinya nggak bisa total bersih. Iya. Iya kan? Apalagi itu sudah menjadi budaya yang bertahun-tahun berabad-abad di sana. Saya pikir gara-gara
hadis ini kan. Bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia seorang laki-laki yang sudah besar gitu kan ya. Lalu Rasulullah tersenyum, aku tahu dia itu seorang laki-laki yang sudah besar gitu. Barangkali terus dipahami, waduh pokoknya karena ini tinggal satu rumah. Iya, itu kan persoalannya nggak gampang kita hakimi dengan cara yang seperti itu. Kan kita harus lihat kondisinya, bagaimana suasana rumahnya, suasana sosialnya, keadaan politiknya. Oke. Banyak hal yang harus kita mengkaji sesuatu yang sudah lama itu buat apa? Orang bodoh, orang goblok, ya. Spiritual itu harusnya mengkaji yang sekarang. Nggak perlu kembali ke masa lalu. Ngapain ke masa lalu? Udah terkubur. Kita harus menggalang ke masa depan dengan memahami masa kini. Kenyataan masa kini, masa depan ini ya. Bukan berhalu-halu ke masa lalu. Oke. Selanjutnya begini ya. Oke. Kira-kira ciri-ciri bagi orang yang sudah menyadari tentang dirinya sendiri yang sejati itu bagaimana orangnya? Menyadari dirinya apa? Sudah ketemu diri yang sejati gitu. Dia akan diam. Dia akan seperti musik perilakunya. Tahu seperti musik? Seperti musik tuh diam. Kalau ada yang mukul baru berbunyi. Oh gitu. Kalau dipukul do bunyinya do. Dipukul re bunyinya re, dipukul do re mi fa sol ya bunyinya. Dipukul keras bunyinya keras, dipukul pelan bunyinya pelan. Kita mencoba melayani saja. Kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pikiran mungkin kita nggak akan menggubris. Karena itu bukan kebutuhan yang sebenarnya. Tapi kita melayani kebutuhan hatinya, kebutuhan hidupnya, bukan nafsunya. Tapi selama ini seolah-olah ya pikiran itu yang kita anggap sebagai diri kita ya. Inilah salah satu yang tidak disadari oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu binatang, benar-benar binatang. Selama dia belum bisa mengalahkan pikirannya. Karena yang disebut manusia betul-betul binatang, bahkan lebih buruk dari monyet. Ya. Kalau monyet punya tangan 4, monyet itu nggak punya kaki loh. Tangan semua tuh 4-4-nya. Artinya monyet itu serakah. Ya. Dia kalau makan semua tangannya megang makanan. Manusia tangannya 2, tapi serakahnya mengalahkan monyet. Mengalahkan monyet. Ya. Benar. Bahkan monyet tidak akan pernah membunuh monyet-monyet yang lain. Manusia bisa membunuh manusia yang lain hanya karena perbedaan keyakinan dan agama. Ini manusia, lebih binatang dari binatang yang paling rendah. Itu manusia. Makanya selama manusia masih jadi budak-budak pikiran, dia adalah binatang total. Kalau ada orang yang berusaha untuk memanusiakan manusia, yang membinatangkan manusia. Karena untuk menjadi yang sebenarnya, carilah dirimu yang sebenarnya. Karena dirimu yang sekarang, binatang. Dirimu yang kamu ketahui saat ini adalah binatang. Oke. Ya. Kalau kemudian kita terjebak pada ranah pikiran aja, akhirnya kita berkutat di dualitas. Itulah. Sumber penderitaan barangkali dari situ ya? Betul. Dari keinginan. Keinginan itulah yang menciptakan dualitas. Pikiran itulah. Kalau pikiran membentuk dualitas itu memang sudah watak pikiran. Iya. Tugasnya memang itu. Iya. Manusia yang harusnya tidak ikut menikmati apa yang dicari oleh pikiran.